Kalian udah tahu berita ini kan? Ya, tentang Wapres Gibran yang menerima mahasiswa terkait demo kan. Demo tentang MBG, Kopdes, yang belakangan juga BBM dan lain-lain. Itu ya. Nah, menariknya teman-teman, yang saya lihat itu kok nggak ada UI sama UGM ya? Perjanjian Jokowi dan Prabowo. Ketika Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, dijanjikan akan jadi presiden, tetapi dengan 3 syarat. 3 syarat minimal, yaitu melindungi perjanjian-perjanjian yang dibikin oleh Jokowi dengan Xi Jinping. Yang sangat jelas itu adalah kereta cepat WUS. WUS itu janjinya adalah dana dari Cina, nyatanya kan ditanggung APBN. Kemudian dana untuk infrastruktur, itu sampai segala aset dijadikan kolateral, dijadikan agunan atau jaminan. Lalu ada lagi yang misterius, yaitu yang disebut hidden debt, yaitu utang yang disembunyikan. Utang yang disembunyikan itu antara Jokowi dan Xi Jinping. Di mana Jokowi mendapatkan dana utangan, tapi ya tentu saja yang harus bayar adalah negara RI. Itu pertama. Yang kedua, jangan Prabowo mengganggu oligarki. Jadi ketika Prabowo mengundang 9 naga, apa yang terjadi di situ? Mereka itulah yang akhirnya memberi utangan kepada Republik, karena udah kehabisan dana, defisit APBN. Mereka lah yang menyokong, menjadi supplier, menjadi donor utang, mengatakan keuntungannya itu berapa banyak, itu dari PIK 1, PIK 2, dan PIK 3 masih jalan terus. Melindungi Jokowi dan keluarganya. Tidak mungkin Prabowo itu memisahkan diri dari Jokowi. Jokowi akan terus mendukung Prabowo demi keselamatannya sendiri. Termasuk tuduhan ijazah palsu. Kalau nggak dilindungi Prabowo, itu udah terbongkar kemarin-kemarin. Ini pelanggaran HAM juga, itu yang dilakukan oleh Prabowo. Di samping ketidakbecusannya, ketidakmampuannya membangun perekonomian, lalu bekerja sama dengan pihak asing, mendekatkan diri kepada Amerika dan Yahudi. Ini sudah melakukan suatu pelanggaran terhadap rakyat bangsa dan negara, dan pengkhianatan terhadap proklamasi kemerdekaan, pengkhianatan terhadap para pemimpin kemerdekaan. Suasana rezim bahwa MPR DPR yang seperti ini, plus kekuasaan kehakiman yang seperti ini, nggak mungkin mereka bisa dijatuhkan. Mereka harus dijatuhkan dulu, rezim ini harus jatuh dulu, barulah kemudian orang-orang hebat yang menggantikan pemerintahan ini. Presiden Prabowo tidak pernah punya tema lain ketika pidato selain MBG. Apapun forumnya, selalu MBG narasinya. Ini presiden susah kita bedakan. Sebagai seorang kepala negara dan pemerintahan, atau CEO MBG atau juragan catering. Karena narasinya selalu MBG. Bersamaan dengan itu, presiden tidak sadar atau bahkan mungkin menolak untuk memahami bahwa MBG ini mudorotnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Hal yang paling dasar itu soal pengalokasian anggaran, bahwa anggaran pendidikan tidak boleh dirampas untuk makan bergizi gratis. Karena makan bergizi gratis sejak awal misinya bukan misi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi untuk mengentaskan stunting, memberi gizi. Artinya lebih masuk akal kalau memakai anggaran kesehatan ketimbang anggaran pendidikan. Atau ada anggaran khusus yang memang MBG tanpa mengklaim anggaran yang lain. Mandatory spending jelas dalam Undang-Undang Dasar bahwa anggaran pendidikan itu sekurang-kurangnya dialokasikan oleh pemerintah 20% dari total APBN. Di pidato kenegaraan, Presiden menyampaikan, tahun 2026 kita mengalokasikan anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah karena nilainya 757 triliun. Itu kurang lebih setara 22% anggaran APBN kita. Kelihatannya luar biasa. Tapi setelah kita cross-check, 223 triliun itu diklaim sebagai MBG. Ini kan sudah masuk ke pelanggaran konstitusi. Rezim hari ini memang rezim yang sejak awal lahir karena pelanggaran konstitusi. Ada realitas di dalam publik hari ini bahwa rasanya pendidikan itu lebih mendesak untuk diberi solusi ketimbang MBG. Stunting harus dientaskan, iya. Tetapi metode pengentasannya mestinya tidak memakai logika proyek. Harusnya pakai logika program atau gerakan. Kenapa MBG itu saya sebut proyek dan bukan program? Tetapi yang jelas, ringkasnya adalah ada semacam kemampatan di bangsa kita. Bahwa kanal-kanal perubahan, kanal-kanal perbaikan itu buntu. Kita coba cek mekanisme trias politika kita, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Mekanisme yang berjalan di antara ketiga ini, itu nggak sama sekali bisa kita percaya. Kalian sadar gak selama ini Gibran kemana? Semua kemarahan masyarakat itu tertuju pada Prabowo. BBM naik, rupiah melemah, korupsi MBG, nama Gibran nyaris jarang disebut. Dan hari ini Gibran datang seperti pahlawan menemui para mahasiswa yang demo, mendengar aspirasi langsung dari mahasiswa. Di sisi yang lain muncul beredar pamflet saatnya Mas Gibran memimpin. Ayo bersatu Mas Gibran presiden. Ini timingnya pas banget gitu loh. Jokowi pada saat itu mau keliling turun gunung. Masalah bangsa tiba-tiba muncul. Rupiah, korupsi MBG, BBM naik, demo mahasiswa. Dan muncul pamflet Mas Gibran presiden. Ini cuma perasaanku saja kayaknya. Atau memang ada oknum yang sengaja menggiring agar terjadi perpecahan antara presiden dan wakilnya. Semoga perasaanku salah ya guys. Wadidaw, Seskab Teddy berpotensi jadi cawapres Prabowo 2 periode di Pilpres 2029. Mantap jiwa. Gimana menurut kalian? Setuju? Berikut juga ada rumor capres dan cawapres yang lain. Coba kita lihat. Tuh, ada Prabowo Teddy, ada Gibran, KDM, ada Ganjar sama Pak Ahok, ada Purbaya sama Bu Serli. Siapa ya? Kalian pilih siapa? Kalian setuju siapa? Kalau ada kandidat, tulis di kolom komentar. Kalau saya pribadi, kayaknya Pak Ahok dan Bu Serli deh. Atau Pak AHY sama Bu Serli. Mantap!
Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani sepakat dengan mahasiswa untuk memberhentikan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Apakah dengan Ketua DPRD Kota Malang sepakat dengan mahasiswa soal memberhentikan program MBG dan KDMP, apakah ini akan berhasil? Apakah suara Ketua DPRD akan berhasil menghentikan program ini? Nah, kita lihat kelanjutannya nanti ya. Apakah ini hanya sekedar menghibur ribuan mahasiswa yang berdemo supaya reda atau gimana? Kita lihat saja ke depannya ya. Apakah benar-benar di Kota Malang program MBG dan KDMP akan benar-benar dihentikan? Ini Nyai Desima ada longor-longornya ya. Coba kalian simak dulu video dia ini. Seneng nggak kerja di MBG? Seneng, Bu. Seneng. Iya. Tapi katanya ini suruh ngentikan, mau dihentikan nggak? Oh, jangan, Bu. Hei Longor, kau itu kalau mau nanya, jangan sama karyawan SPPG, tanya sama rakyat Indonesia, ya. Ya jelas lah, dia itu menolak untuk ditutup. Karena kalau ditutup dia nggak dapat kerjaan, ya. Ini tak ubahnya kau bertanya kepada anak-anak, cinta nggak kau sama orang tuamu? Ya pasti cinta, ya. Longor. Hei Bodat, siapa yang bilang rakyat miskin nggak boleh kritik pemerintah? Hah? Ini aku di sini belanja, itu PPN-nya 10% untuk gaji pejabat dan pembangunan negara ini. Jadi kami tiap hari itu bayar pajak, ya. Jadi kami itu berhak mengkritik pemerintah, ngerti? Kalian tergolong miskin, kemudian sering didata dari kelurahan, tapi nggak pernah dapat bantuan sosial. Kalian datangin itu kantor kelurahan, kalian bilang sama mereka, buta mata kalian ya. Warga miskin kayak aku ini nggak dapat, sementara yang kaya, yang mampu itu dapat, ya. Tiap tahun didata, tapi nggak tahu fungsinya apa. Padahal mereka jelas-jelas tahu kondisi kita, ya. Bahwasanya kita ini orang miskin gitu. Ini banyak kejadian, rasanya nggak adil gitu. Ya, walaupun mereka sebagian mengatakan bahwasannya semua ketentuan dari pusat, tetapi seharusnya mereka lebih bekerja keras lagi untuk membantu warganya yang miskin agar terbebas dari kemiskinan dengan cara mendapatkan bantuan sosial, bukan berpangku tangan menerima nasib keputusan dari pusat. Oh ya udah yang dapat ini, yang nggak dapat ya udah berarti nggak rezeki. Itu namanya kepala desa kalian itu tolol. Ya, jadi bilang sama mereka nggak usah banyak cocot kalian, data, tapi nggak ada hasilnya. Miskin nggak dapat, yang mampu dapat. Udah mundur aja kalian jadi kepala desa. Bilang gitu sama mereka, ya. Bang, tolong dong Bang, sampaikan ke teman-teman otorita yang berwenang di Kelurahan Sepaku ini. Kami selalu keterbatasan air, sedangkan sumber air IKN itu dari kelurahan kami, bahkan samping rumah kami. Tuh ya teman-teman tuh ya, teman-teman otorita ada yang komen tuh. Ya, minta tolong disampaikan, ini saya sampaikan. Ya, semoga dibaca. Dan dia bilang kan kesusahan air, padahal sumber air ikan itu dari kelurahan kami, bahkan samping rumah kami tuh. Masa dari samping rumahnya aja susah air ya kan, sedangkan airnya dari situ ya kan di IKN. Ya semoga aja cepat ditangani ya. Ini saya bantu bacain supaya ditindaklanjuti gitu ya. Ya pokoknya itu aja teman-teman semua untuk pagi ini ya. Saya sudah bersiap untuk aktivitas baru saya. Doain ya, semoga lancar. Dan perihal MBG, Kopdes dan lain-lain ya, semoga aja ya, semoga bisa direalisasikan lah ya tuntutan-tuntutan dari mahasiswa. Buat teman-teman semua nih, apakah sudah mewakili atau belum? Kalau saya sebagian besar sudah mewakili ya. Wong, enek berita anyar ya tadi lo ya deloken dan rungokkan ya, baca. Sawah disulap jadi tambak udang, warga di Batang jadi tersangka dan terancam 5 tahun penjara dengan denda 1 miliar, negara rugi 32 miliar. Negara rugi, sawah-sawah dewe, ya kan? Ditanami kreatif, bene dapat penghasilan. Di kala Pertamina itu kau naikkan jadi 16.000 lebih, ya kan? Dan tahu nggak? Iku nanti bisa menyerap karyawan, ya kan? Karyawan tambahan. Lah kok dikatakan rugine neng ndi? Aku pengen tekok rugine neng ndi, ya kan? Lucu. Terus bagaimana ini dengan KDMP yang dibangun di atas persawahan, di atas lapangan. Lapangan itu sejatinya tinggi dolanan anak-anak di desa, bisa jadi buat pasar malam. Ngono kae ngerti pasar malam ora? Tinggi hiburan rakyatmu. Iku mau jadikan KDMP. Iku kan jenenge mensulitkan rakyat toh, ya kan? Ojo ngepeh nelek sing rugi ku negara, ya kan? Rakyat yo rugi. Lah
iki, ya kan? Jelas-jelas membantu kamu, menyerap tenaga kerja lo, bisa jadi meringankan bebanmu. Lah kok negara rugi 32 miliar? Aku kok bingung tau cara berpikirnya. Apa aku sing goblok? Apa sing oni sapa ngono lho? Ya kan? Bingung aku.